Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat Mas Wahyu PJLN dimanapun berada, pertama marilah kita ucapkan puja dan puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan ucapan Alhamdulillahirabbil alamin. Dan juga tak lupa kita ucapkan salawat kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sahabat-sahabatku semuanya dimanapun berada, para guru spiritual, para pemimpin padepokan, para pecinta Padepokan Cakra Lodaya Nusantara pada khususnya, dimanapun berada, yang tidak bisa saya sebut satu persatu nama, namun tidak mengurangi rasa hormat saya terhadap kalian semua. Mudah-mudahan kalian semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Sahabat-sahabat Mas Wahyu yang dirahmati oleh Allah, pada kesempatan ini saya ingin berpesan dan menyampaikan beberapa hal kepada kalian semua. Yang pertama, jadilah pribadi yang senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mengerjakan setiap perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Yang kedua, sebagai manusia, jadilah manusia yang senantiasa memanusiakan manusia yang lain, saling hormat menghormati, saling tolong menolong, saling menghargai, dan janganlah saling menjatuhkan. Kita sebagai manusia, sebagai keturunan Nabiullah Adam alaihissalam, di mana kita tidak bisa lepas dari yang namanya dosa, tidak lepas dari yang namanya kesalahan dan kehilafan. Oleh sebab itu, saudaraku semuanya, janganlah kita senang mengorek-ngorek kesalahan orang lain. Janganlah kita senang mencibir-cibir orang lain. Janganlah kita senang menggibah atau merasani orang lain. Karena orang yang selalu kita gibah, orang yang selalu kita cemooh, orang yang selalu kita hina, belum tentu dirinya lebih hina daripada kita. Dan kita yang tiap harinya suka menggibah, suka menghina, dan suka merendahkan orang lain, belum tentu diri kita lebih tinggi dan derajatnya daripada orang yang kita hina. Saudara-saudaraku yang dirahmati oleh Allah, janganlah kita melihat orang dari segi penampilannya. Janganlah kita melihat orang dari segi casingnya. Baju boleh bagus, pakaian boleh mewah, akan tetapi letak keimanan manusia bukan dilihat dari casing luarnya saja. Letak keimanan manusia terletak di dalam hati sanubarinya yang paling dalam. Oleh sebab itu, wahai saudaraku, marilah kita perbaiki hati ini
marilah kita sering-sering mengistighfari diri ini. Marilah kita sering-sering mengoreksi diri ini. Kemarin saya jelaskan mengenai penyakit manusia. Penyakit terbesar dan penyakit terparah yang ada pada diri manusia, yaitu penyakit hati. Ketika hati ini sudah digrogoti oleh penyakit, oleh virus, oleh bakteri yang merusak keimanan kita kepada Allah, maka seluruh jasmaniah manusia itu akan rusak. Ketika hati sudah rusak, mata ikut rusak. Ketika hati rusak, telinga ikut rusak. Ketika hati rusak, mulut rusak. Ketika hati rusak, hidung rusak. Ketika hati rusak, tangan rusak, kaki rusak. Semuanya akan melakukan kerusakan, saudaraku. Ketika hati bersih, maka mata ini akan bersih. Ketika hati ini sehat, mata ini juga akan sehat. Mata yang sehat, mata yang bebas dari penyakit, yaitu mata yang senantiasa setiap harinya melihat akan kebesaran Allah. Mata yang setiap harinya akan selalu menghindari perbuatan-perbuatan maksiat. Mata yang setiap harinya akan senang melihat hal-hal yang mendekatkan diri kita kepada Allah. Contohnya, kita senang melihat para ulama, senang melihat para habaib, senang melihat guru-guru kita, senang melihat orang tua kita, senang melihat tetangga kanan kiri. Akan tetapi ketika hati sudah rusak, ketika hati sudah digrogoti oleh penyakit iri, dengki, hasud, dan lain sebagainya, maka mata akan ikut-ikutan. Ketika hati rusak, maka mata akan merasa susah ketika melihat orang senang, dan senang melihat orang susah. Demikian pula telinga. Ketika hati bersih, ketika hati sehat, ketika hati bebas dari yang namanya penyakit hati, maka telinga akan senantiasa digunakan untuk hal-hal yang positif. Senantiasa mendengarkan nasihat-nasihat yang baik, mendengarkan kabar-kabar yang baik. Telinga akan ikut senang ketika mendengar orang lain bahagia. Telinga akan senang ketika mendengar berita-berita yang membuat orang lain bahagia. Ketika hati bersih, maka telinga senantiasa menolak hal-hal yang berbau maksiat. Menutup telinga daripada gunjingan-gunjingan, menutup telinga daripada rasan-rasan, menggibah, menutup telinga, menghindarkan telinga kita daripada orang-orang yang suka nyinyirin kehidupan orang lain.
Karena dirinya akan sadar bahwa ketika kita mati, semua indera yang ada di dalam tubuh ini akan dipertanggungjawabkan. Semasa hidupnya mata digunakan untuk apa? Semasa hidupnya telinga digunakan untuk apa? Semasa hidupnya lisan digunakan untuk apa? Semasa hidupnya tangan digunakan untuk apa? Dan semasa hidupnya kaki ini digunakan untuk apa? Akan dipertanggungjawabkan ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika hati ini bersih, maka insya Allah tangan ini akan terjaga dari kemaksiatan. Banyak sekali maksiat yang dilakukan oleh tangan, mulai dari mencuri, memukul orang, melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahwasannya besok ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala, mata kita, telinga kita, lisan kita, semuanya akan terbelenggu. Akan tetapi tangan dan kaki akan berbicara, akan menjadi saksi atas perbuatan kita. Oleh sebab itu saudaraku, daripada kita sibuk mengurusi orang lain, daripada kita sibuk menggibah orang lain, daripada kita sibuk mengkritik orang lain, daripada kita sibuk mengadu domba, membesar-besarkan masalah, alangkah baiknya kita mengkoreksi diri sendiri, perbaiki apa yang kurang dari hari kemarin, berusahalah hari ini lebih baik daripada hari kemarin, dan hari besok lebih baik daripada hari ini. Wahai saudaraku dimanapun berada, saya tegaskan dan saya ingatkan sekali lagi, jangan pernah menganggap rendah siapapun. Karena derajat manusia itu di sisi Tuhannya bukan dilihat dari penampilannya, bukan dilihat dari cara dia berpakaian, akan tetapi dilihat dari barometer keimanannya orang tersebut. Harta, benda, tahta, ketika kita sudah menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala, maka semuanya tidak akan punya arti. Semuanya akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Suatu misal contoh kecil nih, saya punya korek. Maka ketika saya meninggal, korek ini akan dipertanyakan oleh malaikat. Dari mana saya mendapatkan korek ini? Digunakan untuk apa? Selama korek ini ada di tangan saya. Misalnya saya gunakan untuk merokok, ini masih dipertanyakan, ini rokoknya siapa? Rokoknya dapat dari mana?
hanya dengan satu korek ini pertanyaan bertubi-tubi akan dilontarkan kepada kita. Oleh sebab itu saudaraku, marilah kita semuanya kembali menata diri, kembali mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala sebelum ruh yang ada di dalam raga ini kembali ke hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sebelum otot-otot yang kekar ini menjadi bangkai, marilah segera kita mengingat Allah Subhanahu wa taala, kembali ke jalan yang benar. Kembali ke jalan yang benar dengan cara apa? Hentikan semua perbuatan-perbuatan yang merugikan orang lain, menipu orang lain, membuli orang lain, menjelek-jelekan orang lain, menggibah orang lain, menilai orang lain. Kalau memang visi dan misi kita adalah menegakkan kebenaran, amar ma'ruf nahi mungkar, maka lakukan dengan cara-cara yang thayyib, cara-cara yang baik, cara-cara yang benar. Ingat pesan saya buat seluruh santri Padepokan Cakra Lodaya Nusantara pada umumnya dan pada khususnya yang ikut dari generasi saya, dimanapun Anda berada, harus memiliki kesadaran bahwa di atas langit masih ada langit. Sehebat apapun kalian, sebanyak apapun harta kalian, sejatinya itu adalah milik Allah yang akan dipertanggungjawabkan nanti di akhirat. Sekali lagi saya tegaskan, jangan pernah merendahkan orang lain, jangan pernah menghina orang lain, dan jangan pernah menggibah orang lain. Itu saja pesan dari saya. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya saya minta maaf, terutama ada tantretan madhurah segajah, para pemimpin padepokan, para ustadz, para kiai, para habaib. Salam hormat, salam takdim. Akhir kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.